A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim bi qawlihi atadil muhtadin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min amzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Wa qala aidan fi ayatil ukhra iktaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin ila istama'u wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul wa'dil amin. Badiru bil amali shalihat fasatakunul fitan ka qita'il lailal muslim. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Al-mutamassiku yawma idin bidinihi kal qabidi 'alal jamri. Wa qala aidan fi hadisil ukhra ala inna min ashratis sa'ah an turfa'al asrar wa tudal ahyar. Ala inna min ashratis sa'ah an tuzharal qawl wa tukhzanal amal. Ala inna min ashratis sa'ah an tutlal mathlah fala yujadu ahadun man yughayyiruha. Qila famal maslah ya Rasulullah? Faqal ma ustuktibu qabla ma ustuktibu siwa kitab Allah. Atau kama qala fi hadisil ukhra ma kutiba siwa al-Qur'anil Karim. Al-hadis kama qala. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasul Karim wa ala dzalika minasyahidin. Ila hadratil kiram al-qayyimin li hadzal masjid Sunda Kelapa, hafizakumullah. Wa ila al-asatid wal asatidah al-mustakimina wal mustakimat li da'wati ila Allah atau li izhari syariatil Islam fi hadzal masjid Sunda Kelapa, hafizakumullah. Wa ila asy-syabab wal fatayat al-mustamina wal mustamiat ala Rizka remaja Islam Sunda Kelapa. Wa ila amirain li hadzal masjid, hafizakumullah. Wa ilal hadirin wal hadirat al muslimin wal muslimat wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan sebuah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dua kali saya hadir di Masjid Sunda Kelapa. Kali pertama hadir, tadi yang mendampingi saya masih bujangan. Sekarang datang sudah punya putra satu ya, alhamdulillah. Nanti saya datang ke sini lagi sudah punya cucu mungkin. Maka saya bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, hari ini saya bisa hadir kembali di Masjid Sunda Kelapa. Masjid yang dulu punya sejarah, banyak sejarah di masjid ini ditorehkan. Salah satunya yang saya tahu tanggal 20 Agustus 1993 itu dikukuhkannya berdirinya gerakan Hizbullah di sini tanggal 20 Agustus 1993. Yang cerita kepada saya adalah guru saya sendiri yang saat itu menyaksikan, namun beliau sudah meninggal dunia. Maka saya bersyukur pada Allah sekali lagi, Allah memberikan karunia besar pada saya hari ini bisa kembali hadir di sini. Salawat dan salam sekali diberikan pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, membawa banyak karunia, banyak keutamaan. Keutamaan yang pertama, Allah melipat gandakan pahala kita. Ibadah kita walaupun sama dengan umat Nabi yang lain, Allah lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Apapun, termasuk membaca Quran. Dan dihitungnya bukan dari ayat tapi per huruf. Ya, alhamdulillah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'asyri amsalihha." Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan dibalas 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Lakinna alif harfun, walam harfun, wa mimun harfun. Alif lam mim 3 huruf, kali 10 30. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad, maksud saya termasuk kita ya,
sebagai umat yang paling banyak di surga. Suatu hari Abu Bakar bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kam adadu ahlil jannah?" Wahai Rasulullah, berapa jumlah ahli surga? Rasulullah menyebutkan dalam satuan baris, "Inna fil jannati 'ashruna wa mi'ata safin." Sesungguhnya di surga ada 120 saf. Ya, Rasulullah hanya menyebutkan dalam satuan baris, tidak dalam satuan person. Cuma rasionya, perbandingannya, ketika di neraka ada 1000 orang, di surga baru 1 orang. Ketika di neraka ada 1 juta orang, di surga berarti baru 1000. Jadi rasionya 1:1000. Indonesia penduduknya 265 juta, berarti peluangnya 265 ribu yang masuk surga. Ya, ini di masjid ini ada berapa ribu nih? Ada 1000? Ini 500. Oh, ini 600 nih. Ini 600, ini 400. Ada? Enggak ada. Berarti enggak sepotong-potong pun nih masuk surga. Itu peluang. Ya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna fil jannati 'ashruna wa mi'ata safin." Sesungguhnya di surga ada 120 saf. Walakum minha, dan jatah kalian adalah 80 safin, 80 saf. Allahu Akbar. 2/3 surga dikuasai oleh umat Nabi Muhammad SAW. Di-booking untuk umat Nabi Muhammad. Sisanya berapa? 40 saf. Allah bagi rata untuk semua Nabi dan umatnya selain Rasulullah dan para sahabat. Allahu Akbar. Nah, ini karunia terbesar yang kedua. Yang ketiga, Allah akan menjadikan kita sebagai saksi bagi para nabi dan rasul ketika mereka disidang nanti di yaumul hisab. Dalam tafsir Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 143, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Yud'a Nuhun yaumil qiyamah." Nabi Nuh alaihissalam dipanggil nanti pada hari kiamat. Allah bertanya pada Nabi Nuh alaihissalam, "Hal balagta ya Nuh? Apakah kau sudah menyampaikan tugasku kepada mereka? Menyeru mereka, umatmu, agar menyembah hanya kepadaku dan tidak mempersekutukan aku?" "Bala ya Rabb." "Nah, betul ya Allah. Qad balagtu risalatak." Aku sudah menyampaikan risalah engkau pada mereka. "Qad da'autuhum." Aku sudah menyeru mereka an ayya'buduka wa la ayyusriku bika syai'a. Aku sudah menyeru mereka untuk bernyembah kepadamu dan tidak mempersekutukan engkau. Dan aku sudah memberikan peringatan pada mereka, jika mereka tidak beriman kepada engkau ya Allah, engkau akan menyiksa mereka. Sudah ya Allah. Sebetulnya Allah tidak perlu bertanya demikian karena Allah Maha mengetahui. Tapi yang Allah inginkan persaksian, asy-syahadah bainan nas wa bainal anbiya wa bainal umam. Maka kemudian Allah bertanya pada umat Nabi Nuh, "Hal balaghakum?" Apakah Nuh telah menyampaikan risalahnya kepada kalian? Nabi Nuh diutus di usia 480 tahun, menjadi nabi yang keempat dan rasul yang pertama. Nabi Adam bukan rasul, Nabi Idris bukan rasul, Nabi Syith bukan rasul. Kenapa? Di masa mereka manusia masih menyembah Allah. Penyembahan kepada selain Allah terjadi menjelang Nabi Nuh diutus, setelah Nabi Idris diangkat ke langit ya. Manusia menyembah patung yang dibuat oleh mereka, patung Nabi Adam alaihissalam yang dibuat oleh Bani Kabilah. Nah, baru muncul rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh. 120 tahun Nabi Nuh dakwah, hanya sedikit yang beriman. Maka wajar di hadapan Allah apa jawaban kaumnya kepada Nabi Nuh. Di hadapan Allah, kaumnya berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbana, ma atana min ahadin wa ma atana min nadirin." Ya Allah, belum pernah datang Nuh kepada kami menyeru agar kami menyembah kepada engkau dan tidak mempersekutukan engkau. Wa ma atana min nadirin, dan tidak pernah datang kepada kami Nuh memberikan peringatan kalau kami tidak beriman kepada engkau kami disiksa. Tidak ya Allah. Nuh enggak pernah melakukan itu. Terbelalak Nabi Nuh kaget. Allahu Akbar. Kaumnya mendustakan Nabi Nuh. Maka Allah kemudian bertanya pada Nabi Nuh, "Wa may yashhad laka ya Nuh?" Lalu siapa yang menjadi saksi bagimu Nuh? Ternyata engkau tidak pernah mendakwahi mereka. Kira-kira siapa Bapak Ibu yang akan menjadi saksi? Nah, Nabi Nuh menjawab, "Alladzina yashhaduna li annani qad balagtu risalatak ya Rabb, Muhammad wa ummatuh." Yang akan menjadi saksi kalau aku sudah menyampaikan wahyumu, ya risalah itu kepada mereka adalah Muhammad dan umatnya. Allahu Akbar. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi kita, apalagi dengan Nabi Nuh. Kita tidak sejaman dengan Nabi Nuh dan umatnya, apalagi dengan mereka, dengan Rasulullah aja enggak. Maka Rasulullah memanggil umatnya yang hafal Quran tuh, disuruh membacakan ayat demi ayat yang menyatakan kalau Nabi Nuh telah berdakwah dan bercerita bagaimana Nabi Nuh bersama mereka. Maka giliran kaumnya yang terbelalak. Bagaimana bisa umat yang hidup di akhir zaman mereka tahu apa yang terjadi dan mereka lakukan?
Inilah mukjizat Al-Quran. Dan di sini letak kemuliaan mereka para penghafal Quran. Para penghafal Quran dipanggil satu-satu membacakan ayat demi ayat. Subhanallah. Ini keutamaan kita yang ketiga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Terakhir Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan kita sebagai umat akhir zaman. Inna ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa lahum iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Ya, umatku tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah, ini kabar gembira dari Rasulullah. Untuk kita umat Nabi Muhammad nggak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah. Kalau umat Rasulullah termasuk kita kan? Halo? Ada ini? Pada kemana? Ya. Lalu di mana siksanya kepada kita? Lakinna iqabuhum atau iqabuha fid dunya, ujilat fid dunya. Tapi siksaannya Allah segerakan di dunia. Jadi ternyata apa yang dialami oleh kita itulah siksaan yang didahulukan, sehingga di akhirat kita tidak disiksa. Kaifa yakunu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Yang pertama, bil fitani, dengan huru-hara, petaka, difitnah. Ya, contohnya difitnah sebagai penyebar hoaks dan fitnah. Ya, difitnah sebagai ustadz cocok logi, curhat, curhat. Ya, kemudian dipanaskan dengan geopolitik. Ya, ketika menyuarakan kebenaran ditangkap, dipermak, dihalangi, dituduh intoleran, dituduh radikal. Wah, ini ada lagi nih tadi. Ketemu lagi, nggak apa-apa saya ulang lagi ya. Dituduh apa lagi? Radikalisme. Ya, yang pakai cadar radikal, yang celana cingkrang radikal. Giliran yang pakaiannya seksi, radikal. Ini sistem Dajjal, sudah dibalik kebaikan menjadi keburukan, keburukan menjadi kebaikan. Allahu Akbar, inilah sistem Dajjal. Nah, tapi ya memang berat sekali mengamalkan Quran dan Sunnah. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan tanda kita di akhir zaman. Al-mutamassiku sayati 'ala nasi zamanun al-mutamassikuna bidini, ya, kal qabidi 'alal jamri. Akan datang satu zaman kepada manusia orang yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah itu seperti memegang bara api. Ada kayu bakar menyala, kita pegang, apa yang kita rasakan? Panas, terbakar. Begitulah resiko mengamalkan Quran dan Sunnah hari ini. Mengamalkan Islam seperti memegang bara api. Betul. Saudara-saudara kita di Uighur, di Palestina, di Suriah, mereka sudah merasakan itu. Nah, yang kedua, wabizalazira, dengan bencana. Allah habiskan dosa-dosa kita, siksaan, Allah segerakan siksaan kepada kita dengan bencana alam. Jadi siapapun yang terkena bencana alam, jika meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam arti bertauhid, tidak syirik kepada Allah Azza wa Jalla sedikit pun, maka sakitnya dia ketika meninggal karena bencana itu siksaan Allah yang segerakan kesusahannya di dunia. Maka di akhirat tinggal menikmati amal baiknya. Nah, yang ketiga, wabil qatsli, dengan pembantaian. Sakit memang dibantai di Palestina, sakit memang dibantai di Uighur, ya, di Rohingya, Myanmar. Tapi begitulah Allah segerakan kesakitan mereka. Di akhirat mereka tidak akan sakit kembali. Itu ya rahmakumullah. Nah, kenapa Allah berikan keutamaan di keutamaan seperti itu? Karena Allah menakdirkan kita hidup di akhir zaman, ya, apa yang membuat kita yakin kalau kita berada di akhir zaman? Ini pada rekan-rekan yang tadi hadir, mohon maaf saya ulang kembali Kang ya. Nggak apa-apa Bang. Ada banyak yang tadi hadir di Kalianyar. Oh, Bapak juga hadir. Bawa kamera juga Pak ya? Ini untuk Bapak sendiri? Nanti kalau mau diupload, diedit Pak ya? Saya sudah dipanggil berapa kali Pak sama Polda Pak. Nggak apa-apa. Baik, wabarakatuh Allah. Saya sudah sampaikan tadi di Masjid Kalianyar, kalau saya bukan lagi Ustadz akhir zaman. Jadi jangan panggil saya Ustadz akhir zaman ya. Saya sudah ganti profesi menjadi Ustadz akhir bulan insya Allah. Ya, sekarang akhir tahun. Baik, request materinya adalah pertama tentang tanda-tanda akhir zaman. Ya, diutusnya Rasulullah SAW itu sudah tanda akhir zaman. Ya, maka aneh jika saya membahas tentang akhir zaman, kok ada yang alergi gitu.
Mungkin dia umat yang terdahulu, lahirnya salah lahir zaman sekarang. Baik, Rasulullah SAW bersabda, "Bu'istu ana wasah kahatain." Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini. Nah, tadi sudah saya ingatkan. Jadi Rasulullah mengisyaratkan kehadiran beliau dengan jarak terjadinya hari kiamat itu seperti telunjuk dan jari tengah. Jadi wafilah ini isyarat. Ya. Sekali lagi, ini isyarat. Jadi Rasulullah dari dulu 14 abad sudah mengisyaratkan angka ini. Ya. Itu 14 abad yang lalu. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Saya melipat jari tengah saya wafilah. Antara kita dengan kiamat, bainana wa baina sa'ah kahatain. Demi Allah saya tidak pernah mengatakan kiamat kapan terjadi. Mengatakan tahunnya tahun sekian, tidak. Mungkin itu yang mendengarnya ngantuk. Atau lagi sebel sama saya. Jadi dipelintir ya, jadi A aksen. Yang saya katakan A, tanda petik jadinya. Iya, wafilah. Nah, saya sudah sampaikan berkali-kali, kalau kita berada di pintu gerbang kiamat, bukan lagi dekat dengan hari kiamat, dan bukan lagi di akhir zaman, kita berada di ujung peradaban. Ya, peradaban manusia di muka bumi. Ya, saya ulangi kembali, mudah-mudahan masih para mullah hafal ya, karena terlalu sering mendengar ceramah saya. Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan juga di dalam kitab Nihayatul Alam karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Yang pertama, baina yaday sa'ah, di antara pintu di pintu gerbang kiamat, sinina khawadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jika kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, yakini kita berada di pintu gerbang kiamat. Sudah terasa? Tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat? Berarti kita berada di akhir zaman. Sudah lewat Bang ya? Nanti ada lagi Bang, episode kedua Bang. Ya. Yang kedua, indikatornya ada 3. Yang pertama, yukadzabu fi as-shadiq. Orang yang berkata jujur didustakan, orang yang berkata benar dibohongi. Karena ini sistem, maka kejadian yang satu mengakibatkan kejadian yang lain. Ketika yang benar dibohongi, yang jujur didustakan, maka yang kedua pasti terjadi. Wa yusaddaqu fihal kadhib. Para pendusta dibenarkan. Nah, dan yang ketiga, wa yu'tamanu fihal khain. Para pengkhianat diangkat menjadi penguasa satu kaum, satu negeri. Dari 3 hal tadi, mana yang belum terjadi di dunia ini? Yang pertama sudah terjadi belum? Ya, jangan sebut di Indonesia. Nanti ditangkal. Ya, di negeri entah berantah sana. Ya, di negeri entah berantah. Yang kedua sudah terjadi juga? Yang bohong dibenarkan? Sudah. Yang ketiga? Udah terjadi belum? Di mana? Di Mesir. Muhammad Mursi digulingkan, yang naik Abdul Fattah As-Sisi. Ya, nah, kita berada di pintu gerbang kiamat. Itu indikator yang kuat bahwa kita berada di pintu gerbang kiamat, bukan lagi di akhir zaman saja. Kemudian ini secara geopolitik. Kita bahas secara geografis, ya, tanda-tanda alam dari tanda-tanda akhir zaman. Ya. Tanda-tanda kiamat itu sebetulnya ada banyak ya. Ada 2, secara umum tanda kiamat itu dibagi 2. Yang pertama ada asyratus sughra, tanda kecil, dan yang kedua ada asyratul kubra, tanda besar. Nah, tanda kecil itu saya hitung kurang lebih ada 164 buah dan kemungkinan bertambah. Kenapa? Karena ada bentuk kemungkinan, ada hadis-hadis yang belum terungkap oleh para ahli hadis ke tengah-tengah umat, sehingga itu tidak terungkap. Ada kemungkinan bisa sampai 200. Tapi dari tanda-tanda yang sudah muncul, dari tanda-tanda kecil, itu saya lihat tinggal 2 yang belum terjadi. Yang pertama, munculnya sungai Efrat munculnya emas di sungai Efrat. Ya, Kashful Furat bidhab. Ya, gunung emas terlihat oleh manusia tersingkap di dasar sungai Efrat. Apakah ini yang menyebabkan Amerika menggulingkan Saddam Hussein sehingga menguasai Irak dan membuka cabang di Irak, shadow government mereka di Irak? Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, dari tanda terakhir justru yang menjadi penghubung antara tanda kecil dengan tanda besar adalah Imam Mahdi. Yang saya berharap tapi juga tidak berharap. Saya berharap karena itulah solusi dari semua polemik dan petaka yang menimpa umat akhir zaman. Munculnya Imam Mahdi itu solusi untuk menyelesaikan semua konflik dan
menyelesaikan dan menyelamatkan kita umat Islam dari fitnah Duhaima ini. Tapi tidak berharap juga, karena kalau Imam Mahdi muncul, maka yang terjadi adalah perang, dan perang. Secara umum perangnya ada 4. Yang pertama, perang melawan Jazirah Arab, melawan kaum-kaum munafikun di Jazirah Arab. Nah, kalau saya perdalam ini ada yang tersinggung ini. Ya, pasti tersinggung. Makanya di Instagram mereka sadis banget komentarnya sama saya. Jadi curhat lagi nih. Sebentar, tadi saya melihatkan apa? Oh ya nih. Apa tadi yang saya sampaikan? Oh ya. Innakum satazuna jaziratal Arab atau innakum satuqatiluna jaziratal Arab wa yaftahu Allah. Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Jadi perang yang pertama ketika Imam Mahdi diutus menjadi mujaddid reformis, bukan nabi, bukan rasul. Perang melawan jazirah Arab. Artinya di sana ada orang-orang munafik yang tidak diakui Islamnya oleh beliau. Makanya diperangi kan? Kalau dia Islamnya diakui, haram memerangi seorang muslim. Haram orang memerangi orang yang sudah bersyahadat. Ya. Faida fa'alu dalika, kata Rasulullah, apabila mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku utusannya, faqad asamu minni dima'uhum wa amwaluhum ila bihaqil Islam. Jika mereka sudah bersyahadat, maka haram kita meneteskan darahnya, haram kita mengambil hartanya, ila bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya, zakat dan jihad fisabilillah dengan darah-darah dan nyawa. Itu ya pilihan makumullah. Baik, tuh, Masya Allah, ini saya udah injury time ini. Apa tadi yang saya sampaikan? Saya pernah jatuh ya Babila, saya pernah jatuh dan terbentur sekitar 5 meter. Jadi ada gangguan di kepala kiri saya. Jadi mohon maaf kalau lagi asik-asik ngomong, tiba-tiba tek ada sesuatu, saya lupa. Apa tadi yang saya sampaikan? Perang melawan Jazirah Arab. Iya. Ini saya perlihatkan hadisnya. Oh ya, speaker aktifnya ya, sebentar. Ya, Ibu Filas sudah bisa menjelaskan tadi bagaimana realitas Arab yang disekularisasikan. Ya, bahkan jauh lebih sekuler dari negara sekuler sekalipun. Alhamdulillah. Saya tidak berkata-kata tapi saya melihat sendiri, Ibu Filas, bagaimana Arab Saudi hari ini. Jadi aneh jika ada orang yang menutup diri dari hal semacam itu. Apakah Allah telah menjadikan ghitah pada matanya sehingga dia tidak bisa melihat mana hak mana batil di tanah suci Mekah? Itu yang saya herankan, Ibu Filas. Baik. Nah, ini hadisnya. Innakum satagzuna jaziratul Arab wa yaftahu Allah. Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Ya. Dan ini terjadi setelah Imam Mahdi dibayat menjadi khalifah, Amirul Mukminin, ya, Imamul Muslimin. Ya. Maka dikirimkan pasukan untuk membunuhnya. Yang pertama memerangi adalah raja-raja ini di negara ini. Ya. Wa yaftahu Allah dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Imam Mahdi menang karena tidak akan pernah terkalahkan hatta terbunuhnya Dajjal. Tsumma tawzuna al-farash wa yaftahu Allah dan Allah kalian akan memerangi Persia dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Perang melawan Persia, maksud yang dimaksud apa? Iran. Dan ihwafillah, ketika Iran diperangi berarti Israel diperangi. Karena Iran dan Israel setali 3 uang. Kalau kita melihat mereka berperang itu kamuflase,
Itu cover story. Sebetulnya mereka 11-12. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan pasukan Dajjal yang berjumlah 70.000 orang itu dari Iran. Sayati ilaikum Dajjal wa yattabi'unahu sabuna alaf al-yahud mi wadi Isfahan ala jabhatil Farash. Dajjal akan datang diikuti oleh 70.000 pasukannya dari bangsa Yahudi Isfahan. Yahudi Isfahan kan Iran, menggunakan jubah Persia. Saya ada data bagaimana, tapi lupa saya masukkan ke sini. Ceramahnya Benyamin Netanyahu. Dia menyampaikan dalam bahasa Ibrani yang ada subtitlenya mengatakan wujudu Israili murtabitun bidin Rafidi. Eksistensi Israel terkait erat dengan agama Rafidah, agama Syiah. Jadi nggak mungkin Syiah bisa dibubarkan kecuali Yahudi hancur. Kalau Yahudi hancur, hancur semua propaganda mereka. Karena ini sistem dan menjalankannya Yahudi. Kenapa harus Yahudi? Karena mereka adalah anak buah. Itulah. Itu ya. Baik. Summa tahzuna Rum wa yaftahuha Allah, kalian kemudian akan memerangi Romawi yang dimasukkan Eropa Barat yang kafir, dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Nah, saya melihat mudah-mudahan estimasi saya salah. Kalau salah mohon dimaafkan. Ya, kan namanya juga cocok logi ya. Perang melawan Romawi adalah perang terakhir menggunakan teknologi. Perang terakhir menggunakan nuklir. Karena setelah perang melawan Romawi, artinya Konstantinopel dikuasai kembali. Perang melawan Romawi ini terjadi setelah Romawi berkhianat. Kenapa berkhianat? Karena ketika perang melawan Persia, mereka komitmen akan membantu umat Islam memerangi Persia. Dalam arti ketika perang melawan Iran, Israel diperangi. Ketika perang melawan Iran, Rusia diperangi. Ketika perang melawan Iran, maka Mesir yang Syiah pun diperangi. Artinya semua negara Syiah akan diperangi. Sekarang Mesir dipimpin oleh Abdul Fattah Al-Sisi, itu Syiah. Suriah dipimpin oleh rejim Bashar Assad, itu Syiah Nusairyah. Sama-sama Rafidah. Ya, sama-sama Rafidah. Nah, artinya negara-negara diperangi. Israel, Rusia, Suriah, Mesir, dan satu lagi. Satu lagi mana? Sebentar, satu lagi negara ini. Saya agak khawatir menyebutkannya karena takut ada intel di sini. Ada intel di sini nih? Oh, kok kesini harusnya. Banyak intel, ini intel semua ini. Intel Pentium berapa? Baik, sebentar ya, Vila. Ini Sony nggak keluar ya? Thank you so much for your Congratulations for your honorary degree, and congratulations for what you're doing. wonderful. Thank you. Is there something we can't find? Oh, yeah, definitely. They're trying to order. Yes. People see it. Thank you so much. Please see it. Thank you. Here's something you can't find. Iya. Ini fakta ya, Pak Vila. Tidak bisa kita lupakan dan tidak bisa kita tinggalkan. Tidak bisa kita ingkari. Ini tidak muncul, Kang, bisa bantu ini, Kang, volumenya muncul di sini, Kang. Baik, Ibu Bila, itu yang fakta terjadi. Dan di antara tanda-tanda akhir zaman adalah innakum la taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman sigarul a'yun juluduhum ahmar zunfaluf wujuhum kalmajanil mutraqah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan memerangi satu bangsa yang bermata sipit, berkulit merah, berhidung pesek. Yang nyebut pesek Rasulullah, yang mancung, bukan kita. Jadi ukuran peseknya Rasulullah. Karena Rasulullah mancung, ya kita yang disebut pesek. Kalau ukurannya kita, habis dong hidungnya. Maaf ya, saya juga jujur. Baik, Ibu Fulan itu. Ibu Fulan sudah melihat tadi. Baik, Ibu Fulan Makumullah. Sekarang kita lihat ini secara geopolitik ya. Nah, sekarang kita lihat secara geografis, tanda-tanda akhir zaman.
Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam salah satu hadisnya, la ta'tina sa'atu hatta taruda ardul arabi murujan wanhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tanah Arab akan kembali hijau seperti dulu pertama kali. Arab dulunya hijau ya pula. Saya perlihatkan bagaimana hijaunya Jazirah Arab dan bersungai-sungai, kata Rasulullah SAW. الله العظيم 195 كيلو والربيع زي كذا أخضر منطقة كاملة من إلى على مد نظرك شمس والله ما يبين. Yang itu lebih jelas ya. Ini saya transit dulu di Jeddah, dari Jeddah ke Madinah. Nah, sepanjang perjalanan ngobrol dengan supir. Bagaimana kondisi Arab hari itu? Kita ngobrol tentang pemerintahan Arab. Dia sendiri jujur betapa memang apa yang saya sampaikan di Indonesia itu terjadi. Dan saya lihat kanan kiri, wafilah sebagaimana wafil lihat Rasulullah SAW menyebutkan kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan menyaksikan tanah Arab akan kembali hijau berpadang rumput. Ini padang rumputnya. Ya. Wanhara murujan wanhara, berhijau berpadang rumput dan bersungai-sungai. Nanti kita lihat sungainya. Ini awal Desember 2018, berarti sudah 1 tahun. 1 tahun berikutnya tidak dapat kita bayangkan bagaimana keindahan mereka. Tabuk itu sudah indah luar biasa. Tidak ada kesan gurun pasir yang tandus, tidak ada. Itu Tabuk ya Bapak. Taif saya rasakan seperti puncak ya. Dinginnya luar biasa, view-nya luar biasa. Nah ini fakta, tanda-tanda akhir zaman dari sisi geografis. Kemudian tanda lain dari sisi geografis juga, munculnya sungai-sungai. Bahkan ada peristiwa ini Wafilah. Ini bukan air tapi pasir. Ini pasir ya, bukan sungai, bukan air ya Bapak. Ini pasir ya Saudara. Begini cara Allah mendesain tanah Arab untuk menyambut kebangkitan Islam. Ya, banyak sekali bahkan terjadi banjir dan hujan es, hujan kristal. Ya Bapak. Ada 7 yang terakhir hujan es mengakibatkan 7 orang meninggal dunia di Saudi Arabia. Esnya sebesar-besar ini Bapak. Arab adalah suatu negara yang dikelilingi sebagian besar oleh padang pasir yang gersang dan tanahnya yang tandus. Arab dulu dikenal dengan negara yang sulit dengan air bersih, hingga Nabi Muhammad mengeluarkan mukjizat dengan memancarkan air di jari jemarinya. Lalu, apa yang terjadi dengan tanah Arab sekarang? حبي من أول حياة وهم. Ini sungainya ya Bapak. Ya ada banyak sungai yang saya lihat. Bahkan di menjelang memasuki Madinah itu ada air terjun di kanan di sebelah kanan kita di gunung-gunung batu. Ini fakta wa anhara kata Rasulullah, dan akan muncul sungai-sungai.
geografis. Kemudian saya kembali kepada tanda-tanda alam yang lain, sebagai tanda-tanda kejadian hari kiamat telah dekat pada kita. Iwafilah, kita lihat dari sisi kembali pada sistem geopolitik. Ya. Dan ini merujuk kepada kemunculan Dajjal. Ya. Ada beberapa peristiwa, dan ini peristiwa besar yang terurut, namun tidak semua sependapat tentang urutannya. Ini bukan saya membuat, saya coba menampilkan ini dari salah satu situs yang ada di internet. Saya lihat di Google, peristiwa-peristiwanya memang ada terjadi, namun susunannya berbeda. Versi saya jelaskan pula. Yang pertama adalah Perang Dunia. Perang Dunia yang dimaksudkan adalah Perang Dunia Ketiga. Nah, Perang Dunia Ketiga ini saya bagi dua. Ada Perang Armageddon, ada Perang Malhamatul Kubra. Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan Armageddon. Saya boleh berdiri? Boleh berdiri ya? Saya agak kurang bebas kalau duduk ya, nggak bisa bergaya. Mohon maaf, agak lebay ya. Baik. Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan Armageddon. Tapi ini pendapat dari para ulama. Armageddon diambil dari dua kata, urah artinya bukit, majdun itu lembah. Dalam pandangan pakar militer dari seluruh dunia, mereka melihat urah majdun atau dalam bahasa Inggris Armageddon, bahasa kita, itu tempat yang paling strategis untuk menguasai Perang Dunia Ketiga. Artinya siapa yang bisa menguasai tempat ini, maka kendali Perang Dunia Ketiga ada pada tangannya. Maka Israel ingin menguasai lembah ini, karena ini wilayah berada di Palestina, antara maksud saya dari tepi barat Transjordania, ya, di daerah Transjordania, kurang lebih di antara itu. Siapa yang menguasai tempat ini, maka dia menguasai laju Perang Dunia Ketiga. Nah, Armageddon istilahnya kemudian muncul seperti itu. Ini perang masih menggunakan teknologi, ya, perang nuklir masih akan tetap digunakan di sini. Dan perang ini akan berakhir di perang ketika Romawi berhasil dihancurkan. Ketika perang melawan Persia, Romawi ikut membantu umat Islam karena sama punya kepentingan ingin menghancurkan Iran dan sekutu-sekutunya. Dan mereka sudah merencanakan untuk berkhianat kepada umat Islam. Lalu mereka memisahkan diri sambil mengatakan salib menang, salib menang. Umat Islam marah. Seseorang mendorongnya dan jatuh ke jurang. Lalu orang Islam yang mendorongnya pun dibunuh. Maka kemudian mereka memisahkan diri dari kaum muslimin, membentuk koalisi. Wahum yajtami'una tahta samanina rayah. Mereka bersekutu di bawah 80 bendera. 80 bendera kemungkinan 80 negara. Walikuli rayatin isna asyara alaf junudan. Satu bendera 12.000 pasukan. Berarti berapa jumlah mereka? 80 kali 120 ribu 960 ribu, hampir 1 juta pasukan Eropa, Bani Rom. Itu mereka yang zilufil a'mak au bidabik. A'mak berarti Turki. Jadi ada kemungkinan mereka berhasil menguasai Turki terlebih dahulu. Nah, maka kemungkinannya dua, antara Erdogan mati membela Turki melawan mereka, atau Erdogan kemudian mengungsi ke Hamas, bergabung dengan Hamas ke Palestina, ke Gaza. Karena sudah ada komitmen Erdogan berjuang bersama Gaza. Ya, I stand with you Gaza. Itu kata dia. Kemudian, nah, umat Islam posisinya berada di Aleppo, Halab. Di situlah pasukan terbaik kaum muslimin. Ya. Nah, perang ini terjadi setelah Imam Mahdi dibayat. Pertanyaannya, kapan Imam Mahdi dibayat? Iwafilah yakin Imam Mahdi akan muncul? Yang jawab sedikit nih. Oh, mewakili ya. Baik, kita dengarkan pernyataan dari guru kita, ya, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Beliau pernah menyampaikan seseorang yang
mengklaim pernah bertemu dengan Al-Mahdi. Tadi saya kajian di Masjid Raya Bintaro Jaya yang pertama, dan kita satu panel, satu meja dengan Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Beliau menyampaikan kalau teman-teman beliau cerita di Afghanistan pun mereka sudah pernah bertemu, mengaku bertemu dengan Al-Mahdi di Madinah. Jadi ada kemungkinan memang Imam Mahdi sudah ada. Pada tahun 2015 itu beliau usianya 35 tahun. Dan 2015 ini beliau bertemu dengan guru-guru kita di Madinah, dan pernah akan terjadi pembayatan terhadap beliau, tapi beliau menolak. Kenapa beliau diyakini sebagai Imam Mahdi? Karena ciri-ciri Imam Mahdi ada pada beliau. Bukan 20, banyak ciri-ciri Imam Mahdi ada pada beliau secara fisik dan secara akhlak. Mulai dari alisnya yang lurus, indah, aknal angfi, hidungnya mancung, saking mancungnya kelihatan tipis, dan matanya dalam, ya. Saya sudah mirip dengan Imam Mahdi matanya. Abnal jabhati, a'lal jabhati, ininya apa? Jidatnya agak lebar. Jadi mas-mas yang jidatnya lebar sudah mirip dengan Imam Mahdi. Jidatnya. Kemudian kalau beliau lihat di matanya itu pelupuk matanya hitam karena mengkerut. Rasulullah mengatakan launul arabi, warna kulitnya warna kulit orang Arab. Wa jismu Israili, posturnya postur orang Israel. Jadi nyaris sama dengan kita tingginya. Ya, orang Israel nggak begitu tinggi lah. Rata-rata sama dengan kita, tapi agak tinggi sedikit, paling beda 3-5 cm. Ya. Karena saya sudah mengukurnya. Ya, saya sudah mengukurnya, bisa saya lihatin nanti. Tapi bukan dengan Imam Palestina, bukan. Kalau Imam Palestina tinggi luar biasa. Baik, masih ada waktu? Gimana lanjut? Sampai jam 12. Oh, ada yang batas. Baik. Kemudian akhlaknya seperti Rasulullah SAW. Ya. Mendekati Rasulullah SAW, mendekati Rasulullah. Ya. Allahumma agisna soiban nafi'a, Allahumma la taqtulna bighadabika wa la tulikna bi'azika wa afina qabla dhalika. Akhlaknya Quran. Ya. Subhanallah, hujan besar ya. Alhamdulillah. Bersyukur kita ada hujan besar ya wafilah. Ya, lanjut. Nah, 2015 usianya 35 tahun. Hampir beliau akan dibayat. Tapi beliau menolak. Lastu mahdiyan. Ana ihdam minal ansar. Aku bukan Imam Mahdi. Aku satu saja orang Madinah. Aku salah satu dari orang Madinah. Hada syekh asahu minni wa hada syekh afdalu minni. Saya ini lebih utama dari saya. Saya ini lebih utama dari saya. Bukan saya. Beliau tawadu menolak. Jadi yang ori, yang asli ini menolak. Jadi kalau ada yang ngaku itu KW, wabilah. Itu untuk membedakan mana yang ori sama yang KW. Ya, yang KW ngaku, yang ori enggak. Makanya yang muncul yang KW. Baik, Ibu Puran Makumulana. Kemudian beliau hijrah ke Palestina, ke Syam. Di sana beliau berjuang bersama kaum muslimin melawan rejim Suriah dan Rusia. Ini pernyataannya, coba kita lihat, dengar dari, kemudian ternyata sama beritanya dengan yang didapatkan oleh guru kita Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Hanya saja kemarin ini masuk sebuah tulisan kepada saya yang menyampaikan bahwa dia tinggal di Madinah. Dia bersahabat, orang ini orang Indonesia. Dia bersahabat dengan seorang lelaki dari keturunan Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Lelaki ini memiliki seluruh ciri-ciri tentang Al-Mahdi ada pada dirinya, ada pada fisiknya, dan di usia yang sudah hampir matang, sudah dikatakan hampir matang, karena usia 40 adalah usia matang, dia mendekati usia segitu. Laki-laki ini
Kami katakan kepadanya, kata yang mengirimkan SMS kepada saya, pada dirimu ada ciri-ciri keturunan, memang silsilahnya udah pasti kepada Rasulullah dan dari Hasan bin Ali, tapi dia menampik dan dia menolak, tidak, bukan saya. Ya, ini ada 4 ya Ibu Abdullah. Ada 3 ya, Ibu Abdullah bisa ngopi nanti. Nah intinya itu, 2015 usianya 35 tahun. Berarti sekarang usianya berapa? 39. Dan Rasulullah menyatakan yang nasnya kurang lebih bahwa ba'asallahu mahdiyan kama ba'asyanallahu nabiyan. Beliau diutus menjadi Mahdi al-Mahdi, di usia saya diutus menjadi nabi, kata Rasul. Berapa tahun? 40 tahun. Sekarang 39. Berarti kapan beliau berusia 40 tahun? Tahun depan 2020 di musim haji. Berapa bulan lagi di musim haji? Sekarang Rabiul Akhir ya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 8 bulan lagi. Kang, udah pada nikah belum? Buruan Kang nikah Kang. Nanti sibuk nggak bisa kawin. Kenapa? Perang dan perang. Ya, belum Mas. Ya Allah, berikan jodoh pada teman-teman yang belum nikah ya Allah. Amin, jatuh. Baik. Ya benar. Nah, kemudian pembahasan tentang Al-Mahdi menarik Bapak. Nanti kita lihat, ini versi saya URB. Nanti saya perlihatkan versi pendeta di gereja. Ya, yang ini nih. Yang ini nih. Mereka pun bicara tentang akhir zaman. Tapi nanti, sekarang versi saya dulu. Atau mau versi mereka dengarkan dulu? Yuk kita dengarkan versi mereka ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang serang satu ini. Symbols of Muhammad. He will be an unparalleled, unequaled leader. He will come out of a crisis of turmoil. He will take control of the world. He will establish a new world order. He will destroy all who resist him. He will invade many nations. He will make a 7-year peace treaty with the Jews. He will conquer Israel and massacre the Jews. He will establish Islamic world headquarters at Jerusalem. He will rule for 7 years, establish Islam as the only religion. He will come on a white horse with supernatural power. He will be loved by all people on earth. So Jesus will return. Yes, Muslims believe that Jesus will come again. They believe in the return of Jesus. Not the true Jesus. The Jesus of Islam, not God, didn't die, didn't rise, didn't provide a sacrifice for sin. But he does return. He's a prophet. And he comes back, and he has one purpose when he comes back, and that is to assist and aid the Mahdi. He returns, listen to this, as a radical Muslim. He comes back as a radical Muslim. He will arrive, by the way, at a minaret near Damascus. And he will come back holding the wings of 2 angels who flew him down to meet the gathering army of the Mahdi. In the east, the army of the black flag. Jesus, when he comes back, will pray to the Mahdi, who is greater than he. He will acknowledge the Mahdi as his Lord. He will make a pilgrimage to Mecca. He will worship Allah, and thus he will lead all Christians who will follow him to reject their notion of Jesus and accept the real Jesus. There's nothing but a prophet and a man. He will establish worldwide Sharia law. He will become the greatest Muslim evangelist, and he will be the final witness on the day of judgment against non-Muslims. Christians everywhere will affirm that they are wrong, that the gospel is wrong, the New Testament is wrong. He didn't die, he didn't rise, he isn't God, he isn't the Son of God. He himself will come back and point out how wrong we've been. He will correct our misinterpretations,
and all misrepresentations. Let me quote what the literature says. He will shatter crosses. That's metaphoric for the destruction of the church. A symbol of Christianity being placed in the church. He will kill pigs. He will abolish the tax on non-Muslims because there won't be any living non-Muslims. Can't tax dead people. And then he will do one more thing. He will kill the Islamic Antichrist. He will kill the Islamic Antichrist. Then he will die and be buried by Muhammad, but not until he has destroyed Christianity by revealing who he really is. One of the writings says he espouses the cause of the Mahdi. He is the Mahdi's executioner. He is the Mahdi's enforcer. He is the Mahdi's prophet. And it is he who kills the Antichrist. God is going to be a third person. The Antichrist will show up. The Muslims call him Dajjal. He is the great deceiver. He comes to earth on a mule, and he's blind in one eye. He is an infidel. Intinya itu ya Fula. Mereka sudah mulai memahami hadis-hadis akhir zaman yang memang sudah viral. Bahkan di Eropa, di London, terutama di Amerika, ada Noriega dan Arkenar yang mereka juga membuat film-film kecil sebanyak 50 seri, membedah peradaban dari awal sampai akhir, dan terutama membahas tentang Dajjal. Jadi ini merupakan sebuah paradigma baru di akhir zaman ini, yang mana manusia dipaksa untuk melek tentang akhir zaman. Bagaimana kembali kepada peristiwa tadi. Nah, jadi maka terjadi perang besar antara umat Islam dipimpin oleh Imam Mahdi bertahan di Suriah, markasnya di Aleppo. Kenapa disebut Aleppo, Halab? Karena berada di Masjid Umawi yang nanti Nabi Isa akan turun. Karena satu-satunya masjid yang Rasulullah sebutkan, Indal Manaratil Bayda, Syarqiyah Damaskus, di masjid bermenara putih di timur Damaskus, itu cuma di Aleppo, Masjid Umawi yang dulu dibangun oleh siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka disebut Masjid Umawi. Dan jadi pertempurannya akan terjadi di sini. Kaum muslimin di sini, Bani Rum yang tadi jumlahnya 960.000 orang bertahan di sini. Orang-orang Bani Rum, 80 bendera, 80 negara, satu bendera, 120.000 pasukan. Umat Islam di sini di Aleppo, Halab. Ini adalah tempat di mana Nabi Ibrahim pergi dari Irak ke Haran, dari Haran ke Halab, dari Halab ke Hebron, Al-Khalil, ya Al-Khalil Hebron, kemudian ke mana? Ke Mekah. Ya, namun sebelum ke Mekah, dari Hebron ke Mesir dulu, mengambil Siti Hajar, menyelamatkan Siti Hajar. Iwafilah. Nah, pertempuran akhir zaman Armageddon akan terjadi di sini, di mana teknologi nuklir masih digunakan, menurut saya. Dan ini adalah masjidnya, Masjid Umawi. Umat Islam sedang bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Wa imamukum al-Mahdi, dan imam kalian al-Mahdi. Wa huwa yusawwi sufufakum, dan dia meluruskan sholat kalian. Istawu sufufakum, taruh saat tidur, kata dia. Taruh suatu dulu, kata Imam Mahdi. Luruskan dan dapatkan. Ketika meluruskan dan mendapatkan saf, fanazala Isa bin Maryam ala janahain balakain indal mararatil bayda syarqiyah Damaskus. Ketika Allah mengutus Al-Masih ibnu Maryam, maka turunlah ia di menara putih sebelah timur Damaskus dengan mengenakan 2 buah pakaian dicelup dengan waras dan ja'faran. Ala janahain malakain, memegang sayap 2 malaikat. Bahwa bila ia menundukkan kepala, maka menurunlah rambutnya, dan jika diangkat kelihatan seperti mutiara. Maka tidak ada orang kafir pun yang mencium nafasnya kecuali meninggal dunia, padahal nafasnya itu tercium sejauh mata memandang. Lalu Isa mencari Dajjal hingga menjumpainya di pintu Lut, lantas dibunuh Dajjal
datang kepada satu kaum yang telah dilindungi oleh Allah dari Dajjal, lalu Isa alaihissalam mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Inilah menara putih itu, tempat di mana Nabi Isa alaihissalam akan turun. Sarkia dipasang. Ini menara putihnya ini. Orang-orang menamakan menara ini menara Isa bin Maryam. Ketika Nabi Isa alaihissalam turun, Imam Mahdi berkata, "Ta'ali Nabi Allah, kemari Nabi Allah, sholli lana." Nabi salah. Ya, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Ternyata Nabi Isa menolak untuk menjadi imam salat. Kenapa Nabi Isa menolak menjadi imam salat? Nah, silakan pelajari Quran surat Ali Imran ayat 81 dan 82. Pelajari dengan tafsirnya. Kalau bisa baca tafsir Ibnu Katsir. Itu jelas bagaimana maksud Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis-hadisnya bahwa semua Nabi dan Rasul itu sudah diambil sumpah setianya. Apabila ketemu dengan Rasulullah SAW, Muhammad akan meninggalkan tugas kenabiannya, bergabung bersama Rasulullah sebagai umat. Maka jika hadir salah satu dari mereka di zaman kita, mereka tidak akan memimpin kita. Karena satu, mereka Nabi bagi kaumnya masing-masing, bukan untuk kita, betul? Kedua, mereka punya kewajiban ittiba kepada Rasulullah SAW. Ada kisah menarik ini. Masih lanjut? Alhamdulillah, masih lanjut. Lanjut? Lanjut, alhamdulillah. Sampai subuh, saya tagih sampai subuh. Teh sampai subuh katanya teh. Boleh teh? Oh boleh? Alhamdulillah. Jadi saya nggak usah ke hotel ya. Baik. Umar bin Khattab bersahabat dengan seorang Yahudi Quraizah. Akhlaknya baik, orangnya baik, dan dia hafal Taurat. Bro, kamu hafal Taurat ya? Emang? Kenapa gitu? Uktub li jawami min at-Taurat indak. Tolong tuliskan beberapa ayat saja untuk saya. Boleh? Tuliskan. Nih. Thank you bro, saya mau ke Rasulullah SAW. Pergi Umar menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, qad laqaitu bi ahad min Quraizah. Fakataba li jawami min at-Taurat indak. Afara a'radahu alaika ya Rasulullah? Boleh aku perlihatkan pada Anda ya Rasulullah? Ini petikan Tauratnya. Dilihat sama Rasulullah. Dikira Umar Rasulullah senang. Maka setelah ngasihkan itu petikan Taurat pada Rasulullah, Umar balik badan. Umar rajin. Oh, Taurat dikasihkan sama Rasulullah. Umar tidak sadar apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Sabit bin Abilah menyenggol Umar bin Khattab. Ya Umar, afala tara ma bi wajhi Rasulillah SAW. Hai Umar, lihat wajah Rasulullah merah tersinggung oleh perbuatanmu. Begitu Umar melihat Rasulullah, merah wajahnya. Kaget Umar. Umar sadar perbuatannya menyinggung Rasulullah SAW. Umar merevisi perbuatannya dengan mengatakan, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Tapi kata-kata Umar tidak menghalangi Rasulullah naik mimbar. Di mimbar Rasulullah SAW bersabda, lau asbaha musafikum, lau asbaha musafikum, summa itabatumuhu wa taraktumuni la dolaltum. Andaikan Musa hari ini masih hidup, lalu kalian mengikuti Musa dan meninggalkan aku seorang diri, sesat kalian. Allahu Akbar. Kok bisa dikatakan sesat? Bukankah Nabi Musa Nabi Allah juga? Dan bukankah Taurat juga Taurat wahyu Allah juga? Lalu kenapa dikatakan sesat mengikuti Nabi Musa dan Tauratnya? Karena tadi setiap nabi Allah ikat perjanjian dengan mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Dan ingatlah Muhammad ketika aku mengambil perjanjian para nabi dan rasul, setelah aku berikan kitab dan hikmah pada kalian, lalu datang seorang nabi yang membenarkan wahyu kepada yang kalian terima dan juga hikmah tadi, kalian akan beriman kepadanya dan membantunya, menolongnya. Berikutnya, aqratu wa akhadtu ala tarikum istri. Apakah kau menerima dan mengambil perjanjian ini? Aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Saksikan, aku menyaksikan bersama kalian. Ayat berikutnya, ayat 82, subhanallah. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Siapa yang berpaling setelah perjanjian ini, fasik itu. Ini Allah berkata-kata dengan para nabi dan rasul. Ada kata-kata faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Siapa yang berpaling setelah ini, fasik dia. Di hadapan para nabi berkata demikian. Lalu bagaimana dengan kita? Ini ada Quran dan Sunnah. Ini ada Quran dan Sunnah.
Ya, dengan Taurat aja kan nggak boleh. Sekarang Tauratnya singkirkan, kita ganti dengan karya filsuf Socrates, Plato dan Aristoteles. Apa karya Socrates? Demokrasi maksud saya. Keceretot. Plato dengan monarkinya, Aristoteles dengan politika republikananya. Itu jauh lebih fasik lagi. Dengan Taurat aja nggak boleh, betul? Apalagi dengan filosofinya filsuf Yunani sekelas Socrates, Plato dan Aristoteles. Karya-karya mereka diterjemahkan di masa Khalifah Ma'mun bin Harun ar-Rasyid ke dalam bahasa Arab oleh seorang Nasrani yang bernama Hunain bin Ishaq. Dia Nasrani bukan Muslim. Dia terjemahkan karya Socrates, Plato, Aristoteles ke dalam bahasa Arab, lalu diberi judul As-Siyasah. Dipelajari oleh para pelajar-pelajar Muslim dan mahasiswa Muslim di Al-Hikmah Mesir, maka melahirkan Ibnu Khaldun dengan Al-Muqaddimahnya, Ibnu Taimiyah dengan Majmul Fatawanya, Al-Mawardi dengan Al-Kamus Sultaniyahnya. Maka muncullah politik Islam. Itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kembali ke Infokus. Ini bukan empat mata. Turun Nabi sallallahu alaihi wasallam di menara itu. Ta'al ya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Mari Nabi Allah imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Ternyata Nabi Isa mendorong Imam Mahdi. La taqaddam hadhihi uqimat lak. Tidak. Ente ke depan. Kamu ke depan. Anda ke depan. Qomat ini dikumandangkan untuk Anda. Ya. Inna ba'dakum li ba'din umara. Sebagian kalian memimpin sebagian yang lain. Tukramatullahi ada hadhil ummah. Kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Maka Imam Mahdi menjadi imam. Bayangkan Nabi Isa Nabi Ulul Azmi sholat di belakang Imam Mahdi. Karena ada kewajiban Nabi Isa mengikuti sunnah Rasulullah SAW siapapun yang memimpinnya. Itu ya Fila. Ali Imran 8182. Selesai sholat berjamaah, Nabi Isa mengatakan, Iftahil bab, buka pintu masjid ini. Ketika pintu masjid ini dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 orang Yahudi dari lembah Isfahan menggunakan jubah Persia. Begitu dibukakan pintunya, napasnya Nabi Isa itu menghantam pasukan 70.000 pasukan Dajjal tadi. Yang menghirup napas tadi langsung mati seketika. Yang lainnya lari tunggang langgang. Jadi kayak gas air mata. Seperti itu, cuma nggak kelihatan. Ya. Maka yang lari dikejar sama pasukan kaum muslimin. Walau yahtabi'u miwari syajar wa hajar, walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon, takulu syajar wa hajar. Batu dan pohon berkata, ya muslim, ya mu'min, ya Abdullah, ta'al fil mara'il yahud uqtulhu. Mu'min muslim sini, ada Yahudi di belakangku, bunuh dia. Kecuali Gorkot, dia pohon Yahudi. Dia diam aja, meneng bae. Ya, orang ngomong setitik mawon. Nggih? Ada Dajjal. Ada Yahudi? Enggak. Ada Yahudi? Enggak. Tuh ke sana. Itu Gorkot tuh. Dajjal sendiri dia merinding ya Wafila. Melihat Nabi Isa, mencair keringatnya. Deras luar biasa. Lau yatsruku lamata min nafsi. Andaikan Isa bin Maryam meninggalkannya, dia mati dengan sendirinya. Tapi Allah menghendaki Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Di mana? Di pintu Lut. Bayangkan peristiwa-peristiwa besar ini terjadi di masa-masa yang dekat dengan kita. Kalau boleh saya memprediksi, gak apa-apa ya, gak akan disebut cocok logi. Maaf ya meskilah kita tuntut di hadapan Allah nanti siapa yang benar. Halo, ada hadir ya enggak? Kok jadi maaf ya, jadi curhat lagi. Apakah terjadi 5 tahun ke depan? Baik, saya bacakan sebuah hadis Rasulullah SAW. Kalau tidak salah dari Abu Umamah radhiyallahu an, pemimpin kaum Ansar yang masuk Islam di Baiat Aqabah pertama. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, kalau bukan dari beliau, dari Sauban, Rasulullah bersabda, Inna qabla khurujid Dajjal 3 sanawat syidad. Sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal akan ada 3 tahun tersulit bagi kita hidup di muka bumi. Fiha jau'un syadid. Di 3 tahun itu terjadi kelaparan yang sangat.
Ya'murullahu as-sama fi sanatil ula an tahbita sulusa matriha. Allah perintahkan langit menahan sepertiga airnya. Sepertiga hujan tidak turun selama setahun. Jadi kalau ada hujan syukuri alhamdulillah. Kalau perlu ditampung. Nanti nggak akan ada hujan, turunkan sama kita nanti ke langit supaya turun sendiri. Wala wa ya'murul arda an tahbita sulusa nabatiha. Allah perintahkan pada bumi menahan sepertiga tanamannya, maka sepertiga tanaman tidak tumbuh selama setahun. Di tahun kedua 2/3 air tidak turun selama setahun. 2/3 tanaman tidak tumbuh, makin merajalela kelaparan di seluruh dunia. Dan di tahun ketiga, ya'murullahu as-sama an tahbisa kullal matar indah. Allah perintahkan pada langit untuk menahan semua airnya. Fala tuqtiru qutratun minas sama fi tilka sanah. Maka tidak setetes pun hujan selama setahun. Dan tidak satu tepun tanaman tumbuh selama setahun. Banyak manusia mati kelaparan. Di tahun itu Dajjal muncul. Ada prediksi dari BMKG. Ini hadis riwayat BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, bahwa badai El Nino akan menghantam bumi bagian timur mungkin ya, sehingga akan mengakibatkan kemarau 3 tahun berturut-turut di interval 2019 sampai 2022. Tapi kemudian muncul satu bata yang dari BMKG yang membantah kalau itu tidak pernah dikeluarkan. Tapi wafirahummakumullah, peristiwa-peristiwa itu telah dekat bagi kita. Baik wafirahummakumullah, terakhir saya perlihatkan, ini inginnya saya membahas panjang tentang Dajjal, tapi tentang Dajjal saya butuh 2 jam khusus. Nanti aja kalau kita ketemu lagi, judulnya Sehari Bersama Dajjal. Mau sehari bersama, bukan bersama URB, bersama Dajjal, tapi yang ngomong URB, tapi URB bukan Dajjal. Kalau mau nanti ya, karena membahas tentang Dajjal banyak, kita harus mengupas sejarah dan coba kita pahami dengan konteks kekinian. Jadi saya aneh sekali kalau bukan dengan konteks kekinian, fiqhul waqi', lalu bagaimana kita akan memahami fitnah Dajjal? Seperti apa fitnah Dajjal? Kan muncul di zaman kita. Artinya ketika kita menggunakan teknologi, ya kita menggunakan teknologi juga. Tapi Dajjal akan muncul setelah teknologi hilang, sehingga sihir Dajjal menggantikan teknologi. Disitulah ketergantungan manusia kepada Dajjal terjadi ketika teknologi hilang. Karena kita hidup dengan teknologi kan? Kita sangat terkait dengan gadget dan teknologi. Sains dan teknologi bagian dari hidup kita, bahkan menjadi ruh kita. Sehingga kita teknologi hilang, kita tidak bisa survive. Maka Dajjal muncul menggantikan teknologi, maka dengan mudah manusia menghambakan diri kepada Dajjal karena butuh dengan sihir-sihirnya. Itu iwafillah. Saya mengatakan begini, cocok logi. Baik, iwafillah. 3 menit lagi ya. Oh udah habis. Oh tanya jawab ya. Baik. Tadinya saya mau menyampaikan tentang euforia orang Yahudi Israel. Bani Israel ya, maksud saya Zionis Yahudi. Mereka sering euforia dan mereka yakin Dajjal akan muncul tidak lama lagi. Karena sapi merah yang akan mereka tumbalkan sebagai sacrifice itu sudah ada, red heifer ya. Red heifernya sudah lahir. Maka mereka melakukan percepatan untuk menghancurkan Masjidil Aqsa dan mereka ganti dengan Solomon Temple. Barangkali itu nanti kita kaji dalam tanya jawab. Kalau ada yang bertanya saya jawab. Ya, itu waktu saya kembalikan pada pembawa acara Bang Atep. Oh, pemain Persib ya? Oh, bukan. Punten Bang Atep. Silakan Bang Atep. Bismillah. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Saya langsung bacakan saja. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, ada hadis yang menyebutkan Islam akan terbagi menjadi 72 golongan. Apakah pada saat akhir zaman Imam Mahdi di baiat 72 golongan tersebut bersatu? Mohon dijawab. Iwafillah, ada hadisnya sebentar. Masih bisa. Sebentar saya coba lihat dalilnya, mudah-mudahan masih ada. Hadisnya seperti ini. Ala inna man qablakum iftaraku ala sintaini wa sabina millah. Ingatlah,
Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian pecah menjadi 72 golongan. Bukan 72, 73 untuk umat Nabi Muhammad. Yang 72 itu ahlul kitab. Yahudi 71, Nasrani 72, umat Islam 73. Coba mudah-mudahan hadisnya masih ada ya, saya lupa lagi. Tiba di sini. Ada di sini coba. Ini harus saya cari dulu dalilnya ya, tapi saya hafal insya Allah. Ya, tidak saya temukan sebentar Bapak Ibu. Jadi dalilnya begini. Ala inna man qablakum iftaraku ala sintaini wa sabina millah. Ingatlah bahwa orang-orang sebelum kalian, kaum sebelum kalian pecah menjadi 72 golongan. Wa hadhil millah, dan umatku ini, millahku ini, wa hadhil ummah sataftariku ala salasati wa sabina millah. Akan pecah menjadi 73 golongan umatku ini. 73. Kulluhum finnar wa wahida fil jannah. Semuanya masuk neraka, yang masuk surga hanya satu. Wahya al-jamaah. Wa wahya al-jamaah ya Rasulullah. Apakah al-jamaah itu ya Rasulullah? Ini nih. Ya. Wahya al-jamaah, dan dia adalah al-jamaah. Zada ibnu Yahya wa Amran, ibnu Yahya dan Amr mengatakan fi hadisihima, wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun, sesungguhnya akan keluar dari umatku beberapa kaum. Tapi ini tidak nyambung dengan yang tadi. Oh, enggak ada pembahasan ini. Dalam nas yang lain, wa mahya al-jamaah ya Rasulullah, ma'ana ali wasabi. Al-jamaah adalah apa yang aku dan para sahabatku mengamalkannya. Jadi mereka yang mengamalkan Quran dan Sunnah secara kafah, itulah al-jamaah, dan mereka terpimpin oleh satu imam. Nah, munculnya Imam Mahdi adalah satu mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Maka tidak ada lagi yang namanya iftirakul ummah, firqah-firqah tidak ada. Maka umat menjadi umatan wahidah. Karena itu tujuan Allah mengutus Imam Mahdi. Yang kedua, beliau akan membersihkan Islam dari paham-paham sesat, sehingga tidak ada Islam versi Nusantara. Keceletot saya, mohon maaf. Dan tidak ada Islam Arab. Yang ada adalah Islam rahmatan lil alamin. Mohon maaf, banyak keceletot. Kemudian yang ketiga, fayamlul arda adlan wa qistan kama muliyat zulman wa jawran. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kesejahteraan, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian dan kezaliman. Nah, kemudian beliau akan membuat umat Islam ini kaya raya. Wa yu'til mal sihahan. Beliau akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Jadi yang cicilannya masih besar, jangan khawatir, Imam Mahdi datang lunas insyaallah. Ya Allah, turunkan munculkan Imam Mahdi ya Allah, ini debt collector mau datang. Baik, itu barangkali ada lagi? Langsung tutup Iwafillah. Mohon maaf ini karena waktunya habis. Itu tadi, mudah-mudahan kalau kita ketemu lagi, kita bahas nanti tentang Dajjal dan Iblis, pertemuan mereka di segitiga Bermuda. Lalu bangsa mana yang dipilih Iblis dan Dajjal untuk mewujudkan ambisi mereka. Lalu seperti apa propaganda mereka di tengah-tengah kita. Itulah bagian dari fitnah Dajjal. Yang jelas mereka bergerak dalam tiga ranah: simbol, ritual, dan arsitektur. Jangan salah Iwafillah. Silakan buka illuminati.org. Mereka terang-terangan, kami bergerak menguasai dunia dalam dua ranah. Satu, ranah media visual. Ketiga, yang kedua, arsitektur. Saya tambah satu lagi, ritual. Betulkah ada ritualnya? Nantikan kajian bersama saya dalam episode yang akan datang di jam tayang yang sama, bersama MC yang sama, di masjid yang sama. Demikian Iwafillah, terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Demi keberkahan kajian kita kali ini, saya doakan siapapun yang hadir di majelis ini, Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Bagi mereka yang belum menikah, mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha. Yang sudah menikah, boleh minta izin untuk menikah lagi. Ya, dan Allah memberikan kepada kita istiqomahan sehingga sedahsyat apapun fitnah akhir zaman tidak membuat kita menjual iman Islam kita.
Tetap kita pegang sepanas apapun dan kita dimasukkan ke dalam pasukan Imam Mahdi. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكر حمدا ناعم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بطيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصلى على آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وقنا المسلمين من شر مصائب الدنيا والدين اللهم أنقذ المستضعفين من المؤمنين في أويغور اللهم سلم إخوتنا المسلمين في أويغور اللهم أنقذهم من ظلم الصين الذين لا يعتقدون بآلهتك الذين لا يعتقدون بإيماننا وبإسلامنا لا يعتقدون بتوحيدك يا أرحم الراحمين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم Allahumma ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami ya Allah yang berada di Uighur ya Rabb. Mereka sedang dizalimi oleh kaum Sin, kaum Cina, yang ateis, yang komunis, yang tidak mengakui ketuhanan Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, hancurkan mereka yang telah menzalimi saudara-saudara kami di Uighur ya Rabb. Allahumma syatit syamlahum wa farik jamahum waj'alna fi nufurihim. Allahumma ankizil mustadafina minal mu'minina fi Suriah وفي فلسطين وفي كل بلدان المسلمين عامة اللهم اجعل بلادنا هذا بلدة طيبة ورب غفور وأتنا آمرا عادلا يقودنا إلى سبيلك وإلى رحمتك وإلى رضوانك وإلى سلامة الدنيا والآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf yang benar dari Allah. Yang selaku dari saya pribadi dan saya berisik astagfirullahaladzim. Mohon maaf tentang Dajjalnya tidak panjang dibahas. Insya Allah kalau kita bertemu lagi kita bahas tentang Dajjal khusus insya Allah. Terima kasih kepada DKM Masjid Sunda Kelapa dan juga kepada rekan-rekan dari kajian Sabtu malam. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.